Jakarta Selatan seringkali disebut sebagai sentra pergaulan dari muda-mudi Jakarta. Pusat hiburan, makanan, hingga gedung-gedung perkantoran yang berjejalan. Faktanya, di balik sibuknya kehidupan kota yang tak pernah mati ini, tersimpan banyak tempat dengan nilai historis tinggi. Salah satunya adalah tempat yang akan kami sambangi di perjalanan malam Kliwon kali ini. Makam Pangeran Arya Wiraguna, yang disebut-sebut sebagai asal-muasal nama daerah Ragunan. Asal-usul dari Pangeran Wiraguna memiliki banyak versi. Versi pertama, beliau merupakan seorang juru bangunan berdarah Belanda dengan nama asli Hendrik Lucas Cardel. Nama Pangeran Arya Wiraguna sendiri sejatinya adalah sebuah gelar yang konon diberikan oleh Sultan Haji dari Kerajaan Banten. Versi kedua, Pangeran Wiraguna sebenarnya adalah anak dari Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Ia kemudian turut menyiarkan agama Islam hingga singgah dan menetap di kawasan tersebut. Bagaimana fakta sebenarnya? Kisah apa saja yang menyelimuti keberadaan makam keramat ini? Simak jawabannya dalam perjalanan Malam Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di YouTube channelnya PMK dalam program Perjalanan Malam Kliwon. Betul. Seperti janji kita, balik lagi di tahun ini YouTube-nya PMK akan banyak banget variasi tayangan. Ada penelusuran sudah ada ya, podcast juga ada. Banyak banget saran teman-teman juga, coba kita satu-satu wujudkan. Nah, salah satunya Perjalanan Malam Kliwon. Sebenarnya perjalanan Malam Kliwon tuh udah pernah kita lakukan. Yang pertama di Bali, lalu ke Gunung Padang. Tapi kita coba lebih rutinin di tahun ini dan kita coba lebih bagusin. Enggak juga sih, bagus mah relatif ya. Ya, kita coba lebih konsisten mungkin ya. Betul. Jadi tempat-tempat yang dikunjungi kita akan coba kulik soal sejarah, adat dan budaya dari tempat itu. Bedanya itu dengan penelusuran Malam Kliwon. Kalau penelusuran kita full menelusuri tempat-tempat yang dibilang angker dan kita baca cerita di sana. Kalau perjalanan Malam Kliwon itu kita menguak akan culture yang ada di dalamnya, ada budaya, sejarah dan lain-lain yang tadi Danu bilang ya. Yoi, di siang hari ini, sore nih ya, udah menjelang sore, kita akan datang ke satu tempat Ya. yang bisa dibilang sebagai makam keramat, di mana sang tokoh yang kabarnya dimakamkan di situ adalah tokoh yang punya jasa dan bahkan namanya itu sampai jadi nama daerah. Ya. Gitu. Ntar juga kita akan ngobrol sama juru kuncinya ya. Betul. Kita akan gali informasi langsung dari beliau. Bener nggak sih apa yang udah kita baca di artikel? Benar. Gitu. Mana kuncinya? Ayo. Kan mau duplikat Ayo. katanya. Mana ya? Belum. Dah pokoknya ikutin aja Perjalanan Malam Kliwon. Ya, hari ini kita perjalanan kenegaraan ya. Kapan lagi disetirin, ya kan? Wih, canggih kali. Canggih kamera. kali. Kita mau ke rumah Karto Doying. Enggak. Ini Perjalanan Malam Kliwon. Kita mau ke makam keramat seorang tokoh di daerah Jakarta Selatan ya. Betul. Cik, cik. Ada yang panik, kartonom A panik, kartonom A. Gue yakin nih dia. Soalnya kan kita lagi naik mobil. Nah, mobilnya ini maring-maring. pada kempes. Nah, tunggu gitu. sarang. Ini tempatnya tuh ada di Jakarta Selatan, di tengah keramaian Jakarta Selatan, daerah Pejaten. Yang nanti teman-teman juga ngelihat deh pasti. Kok ada ya makam? Mungkin udah beberapa orang tahu gitu, tapi ternyata di dalam cerita sosok beliau ini ada beberapa versi sih sebenarnya ceritanya, tapi yang menjadi nama jalan ini ya. Yoi, akhirnya karena si tokoh ini tuh punya tanah yang relatif luas gitu ya di daerah sini, namanya dia tuh jadi nama daerah gitu. Kita sebut aja kali ya. Ya nggak apa-apa. Namanya Pangeran Wiraguna. Dan Pangeran Wiraguna ini adalah sebuah gelar sebenarnya. Jadi bukan nama asli ya. Nama aslinya karena dia tuh orang Belanda, jadi namanya tuh kebarat-baratan Hendrik Lucas Cardel gitu. Dan nama Pangeran Wiraguna ini adalah sebuah gelar yang dikasih sama Sultan Haji waktu itu. Salah seorang sultan di
Banten. Itu anaknya Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Sejarahnya gitu ya. Nanti coba kita cross check nih sama juru kunci Ibu Lia ya, Cik namanya Cik. Yoi, Ibu Lia. Sama Ibu Lia. Nah, ini driver kita nih, keren kan? Ya, Gila. keren. Tuh. Jangan mulai belakang Anda. Iya, benar. Ban lu kempes. Iya, maring-maring. Pada kembes. Oke. Oke. Kita lihat nanti tempatnya seperti apa ya. Gue sih belum pernah, Danu udah pernah. Tuh, untuk masuk ke areanya dari pinggir jalan tadi kan, Iya. terus langsung masuk ke gang-gang kayak gini nih. Bener-bener di tengah, di pinggir jalan Pejaten. Tuh, kanan kirinya tembok. Di tengah hiruk pikuk ini ya, di tengah hiruk pikuk peradaban Jaksel. Ini beneran gang gitu. Patokannya tadi tukang mie ayam ya. Mie ayam, apa sih? Oh, Burung. kandang burung. Oke, ini kita lagi OTW ke makamnya. Mungkin sekitar 300 meter, 400 meteran ke dalam. Kita jalan kaki dan bakal ngeliat. Jadi selain makam Pangeran Wiraguna, itu ada makam-makam yang lain juga gitu Iya. di dalam. Ntar deh, ya kita itu dia tuh kayak belia tuh. Ya. Oke teman Kliwon, kali ini kita sudah bersama Ibu Lia. Salam kenal Ibu. Kami dari podcast Malam Kliwon. Salam kenal, Ada Bimo, ada Danu. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi teman Kliwon, Ibu Lia ini adalah juru kunci. Bener ya Bu ya? Juru kunci dari makam Pangeran Wiraguna. Betul. Ibu kalau boleh tahu tinggalnya di sini atau di mana? Dulu waktu saya dari masih bayi tinggal di sini, tapi tahun 97 kita saya pindah ke daerah Ragunan. Oh, ini kan di Pejaten masuknya nih ya. Pekayon. Ini Oh, Pekayon. Pekayon. Iya, Pekayon ternyata. Pekayon. Oke. Iya, sesuai dengan yang tadi kita bilang tuh, kita nggak mau ngangkat yang horor atau mistisnya. Ternyata tadi di off air sedikit udah kita ngobrol-ngobrol saat baru datang, banyak ternyata fakta-fakta yang harus di tanda kutip dibetulkan ya, diluruskan gitu Bu ya. Iya. Gitu, tentang sejarah dari pangeran ini sendiri gitu ya. Ternyata ada beberapa yang beda kalau teman-teman tuh searching di internet. Iya. Gitu ya. Betul. Gitu deh, mungkin kita langsung di sana aja cerita-ceritanya Bu ya. Oke. Oke, yuk silakan Bu. Gesit bener nih Bu Lia. Iya, kalau lama-lama yang bener aja. Ini dulu ini tanahnya itu setinggi tembok ini loh Mas. Tanah ini dulu setinggi tembok itu. Iya, waktu saya masih tinggal di sini. Jadi dia tebing. Tapi Terus mungkin di- karena ini mungkin karena ini air ya, Heeh. bawa air. Jadi makin merosot. Turun. Iya. Oh, kirain dikeruk atau digali gitu. Enggak ada yang berani, Mas. Oh, Berarti ada penyusutan gitu Bu Iya, ya. betul. kayak longsor lah. Heeh. Nah, ini kan banyak makam gitu. Ini warga sini aja yang punya inisiatif karena kan ini tanah tidak bertuan ya. Iya. Oke. Nah, jadi mereka menggunakan untuk makam. Iya. Waktu saya masih tinggal di sini, ini belum ada yang berani buat makam, belum banyak. Oke. Assalamualaikum. Nah, ternyata di antara makam-makam yang ada gitu ya. Ini ada satu rumah. Satu rumah ini yang di dalamnya adalah makam beliau ya Bu ya. Bukan makam. Oh, bukan makam, petilasan. Petilasan. Oke. Ini ada apa ya istilahnya? Plakat Ya inilah dari Pemda. dari Pemda ya. Betul. Oke. Siap, kita masuk ya.
alhamdulillah ada majelis dari Marwah di Pasar Minggu. Mereka punya guru ya, ustadz lah. Mereka memuliakan beliau. Alhamdulillah tadi pagi para majelis jamaahnya membersihkan sampai wangi ya. ya wangi. Gitu. Saya juga berterima kasih ya. Saya di sini saya menyampaikan kepada majelis Marwah. Oke. Mungkin kita di sini boleh duduk atau gimana Bu? Oke ya, untuk lebih enak ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, jadi sebelum mungkin nanti kita tahu lebih dalam fakta-faktanya gitu ya Bu ya. Mungkin kita berangkat dari ini dulu Bu, yang teman-teman kami tahu gitu Bu ya. Dan bahkan tadi kami dikoreksi sama Ibu gitu, kalau di sini tuh bukan makam Pangeran Wiraguna, tapi adalah petilasan. Nah, kenapa ini dijadikan petilasan Bu? Maksudnya apakah dulu beliau di sini kecil atau bagaimana Bu ceritanya gitu? Saya sendiri itu kan mendengar cerita sejarahnya dari almarhum kakek saya. Oke. Jadi sebelum kakek saya pun leluhur-leluhur mereka itu meyakini memang sudah ada petilasan ini. Tapi di antara juru kunci yang pernah beliau amanahkan itu memang tidak pernah berinteraksi dengan beliau. Baru ketika saya dikasih amanah itu tahun 2010. 2010 saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah niat. Justru waktu dari saya masih kecil sampai gadis pun saya tinggal di sini, saya nggak pernah injak kaki ke sini karena kita tahu ya, kita ini di sini tempat ziarah yang masing-masing orang punya niat atau punya keinginan atau sekedar ziarah. Jadi saya tuh nggak pernah kepikir kalau saya bisa dikasih amanah. Nah, alhamdulillah saya yang bisa berinteraksi dan saya punya tugas yaitu meluruskan sejarah karena beliau tidak mau dibilang kalau beliau itu orang Belanda. Wah, nah ini apa yang disampaikan Ibu Lia barusan itu cukup bertentangan dengan sumber-sumber yang kita baca ya selama ini di internet, di artikel dari media-media ternama gitu ya, yang bilang kalau asal-usul dari Pangeran Wiraguna adalah seorang Belanda, juru bangunan atau arsitek ya, dan katanya dapat gelar itu dari Sultan Haji. Itu yang berarti, ada di Banten. Iya, yang di Banten. Itu berarti kurang benar ya Bu ya? Ya, jadi justru itu saya balik bertanya kepada Mas-mas, apa ada seorang wali Allah itu keturunan dari Belanda? Iya, nggak ada sih. Karena menurut cerita beliau sendiri, dia selama dia ada di sini itu sekitar abad 15 dan beliau menyebarkan agama Islam. Karena memang waktu saya masih kecil pun saya masih bisa melihat ya Mas, ini memang suasananya pedesaan. Jadi di sini dulu itu banyak kali, ada sungai-sungai, ada empang, terus memang jalannya ya seperti yang sekarang kalau kita lihat tuh memang benar-benar masuk ke dalaman pedesaan gitu. Di sekitar sini tuh Bu ya, mal besar ini nggak ada nih Bu ya? Nggak ada. Nah justru saya kegusur karena banyak pembangunan ini gitu. Salah satunya lahan yang di sebelah ini udah dibeli ya, apartemen. sama instansi gitu, akhirnya Ibu pindah. Iya betul. Oke, Ibu Lia kalau kita boleh tahu nih Bu, kalau boleh tanya, tadi Ibu Lia bilang Ibu diamanahkan dan bisa berkomunikasi ya? Iya betul. Itu dalam bentuk apa ya Ibu? Maksudnya apakah lewat mimpi atau bagaimana? Maksudnya secara diamanahkan atau kalau saya berinteraksi? Yang berinteraksi tadi Ibu. Oh gitu ya. Mungkin di luar logika ya Mas, karena memang apa yang dia sampaikan itu langsung ke saya, gitu. Karena memang prosesnya saya menerima ini pun tidak mudah. Saya harus prosesnya itu saya sakit selama 7 hari 7 malam. Iya, saya 7 hari 7 malam tidak puasa, jadi pembersihan, benar-benar pembersihan jiwa raga saya itu benar-benar, gitu. Oke, berarti itu tadi sejarahnya yang
internet itu, maksudnya kalau kita cari itu Bu Iya, ya, betul. itu berbeda dengan Iya. aslinya. Iya, betul. Nah, aslinya sendiri itu seperti apa Bu? Iya. Saya pernah memang benar-benar karena saya harus meluruskan sejarah. Betul. Saya dikasih tugas. Beliau tidak mau. Terus saya tanya, kalau memang itu salah, itu bagaimana? Dia mengatakan dia keturunan kerajaan Majapahit. Oke. Itu versi yang kedua, berarti yang kita sempat dengar tadi ya. Iya, memang betul itu. Oke. Beliau anak Prabu Brawijaya kelima. Anak Prabu Brawijaya Brawijaya kelima. kelima. Ya, itu raja terakhir dari Majapahit. Oke, baik. Sampai akhirnya beliau bisa ke tanah ini Ya. seperti apa, Bu? Kalau menurut beliau, yang dulu zaman Raja Majapahit itu semua daerah Jawa kekuasaan Majapahit. Iya. Dan ini pun nggak ada namanya Ragunan Iya, atau iya, Mampang, iya. masih. Ya udah gitu. Nah, saya pernah dengar kalau di daerah Kuningan pun ditemukan di sini juga pernah ada nih Mas situs peninggalan rumah bekas zaman Majapahit. Gitu. Oke, lebih spesifik lagi gitu Bu ya. Kenapa di tempat ini Bu? Apakah dulu di sini Beliau ada apa? Bermukim atau dia tempat. melakukan apa namanya pengajaran agama Islam, Nah, penyebaran itu. daerah sini? Kalau yang saya lihat dari cerita-cerita Wali Songo pun, beliau itu semua para wali itu kan memang punya tugas mensiarkan Islam. Iya. Jadi ketika beliau di sini ini, ketika beliau di Jawa ini di sini. Jadi masing-masing mereka itu semua punya tempat singgah, ibaratnya petilasan itu tempat singgah gitu. Oke, iya. Dan salah satu yang mungkin ya ini paling lama ya di sini gitu Bu ya. Akhirnya betul. dijadikan tadi juga sudah dilegitimasi oleh Pemda berarti ya, ada Iya. ada cagar budaya seperti itu Cuma kan. memang banyak, saya sudah bilang ke Pemda ini bukan makam. Nah. Takutnya orang jadi salah persepsi ya. Itu. Karena dari zaman kakek saya pun memang bentuknya ranjang dengan kelambu. Oh, dari dulu emang Dari bentuknya dulu tuh ranjang begitu. kelambu gitu ya. Cuman zaman dulu kala itu dia ranjangnya itu yang ranjang Betawi yang besi. Iya. Iya. Tapi setelah pembangunan Pemda itu nggak ada ranjang. Ini sempat dipugar Pemda. Saya ini 97 pindah. Tahun 2010 saya ke sini. Ini udah lama katanya, sampai kalau nggak salah dengar tahun 2000 ini dipugar sama Pemda. Makanya beliau datang ke saya, titip pesan amanah. Beliau itu tidak mau berbentuk, kemarin Pemda bentuknya joglo, joglo terbuka. Beliau nggak mau karena dari dulu, dari zaman dulu pun memang beliau bangunan. Beliau ingin siapa yang ziarah berdoa kepada Allah itu khusyuk. Khusyuk ya. Karena kalau ketutup gini kan khusyuk dan bersih. Bersih. benar. Oke. Lalu warna hijau. Ini kan dominan warna hijau Iya, gitu Bu betul. ya. Ada artinya nggak Bu? Iya. Maksudnya apakah beliau izin ya Bu ya? Apakah beliau suka warna hijau atau gimana? Ya memang betul. Oh, Semua baik. para wali Allah itu kan memang suka hijau ya kan, lebih sejuk, tenang. Ya. Warna Islam juga Iya, gitu ya, betul. lambang Islam. Oke. Ibu, kita juga sempat baca Bu, dan kemarin juga ngobrol sama Bang Bento. Katanya kalau Pangeran Wiraguna itu dulu sempat orang-orang sini kenalnya dengan nama Mbah Kumpi. Iya. Nah itu bisa dijelasin nggak Bu? Maknanya atau kenapa akhirnya dipanggil Mbah Kumpi? Ini begini Mas, tadi kan saya bilang selama dari zaman leluhur kakek saya, mereka dikasih amanah juru kunci, tapi nggak ada yang berinteraksi ya, jadi nggak tahu. Cuma mereka orang-orang masyarakat dulu di sini penduduk panggilnya kompi. Kompi itu sebutan memang bukan orang biasa ya. Saya nggak tahu itu artinya apa gitu. Cuman dari zaman kakek saya bilangnya kompi. Karena mereka nggak tahu ini siapa sebenarnya gitu. Cuman mereka tahu ini bukan orang sembarangan gitu. Karena orang-orang sini ini nggak berani sembarangan kaki kemari atau mereka tahu karomahnya. Iya. Oke Bu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ya Ibu Lia tuh meluruskan karena Ibu Lia juga kalau bisa mana ini buktinya gitu ya. Tadi kan sempat itu ya, betul. mana bukti sejarahnya kalau memang beliau tuh sempat ke
Banten seperti itu dan ada darah Belanda gitu sampai detik ini pun nggak bisa dibuktikan Iya, berarti gitu ya betul. Bu ya. Saya pernah bertanya sama seseorang lah yang ilmunya banyak lah, ibaratnya orang-orang Pemda itu juga. Saya tanya, saya mau lihat dong buktinya. Terus dia bilang apa? Itu cuma bisa-bisanya orang Belanda membaguskan sejarah. Sebenarnya nggak ada gitu. Nah saya mau cari kemana orang dibilang begitu ya kan? Iya. Gitu. Oke. Ibu, kalau kita lihat di sini itu ada tulisan banyak orang tersebut karena mereka mengharapkan berkah dari makam gitu ya. Sampai ada larangan untuk meninggalkan sesajen atau benda apapun. Itu akhirnya keluar tulisan itu, perintah itu karena memang banyak yang naruh sesajen berarti ya. Iya betul. Jadi kita kan nggak pernah melarang atau mengetahui setiap orang niat datang ke petilasan ya. Betul. Sama seperti orang mau berangkat haji, kita nggak tahu apa dia mau ibadah, apa dia banyak uang, atau dia mau jalan-jalan, kita nggak tahu. Jadi memang banyak kemarin-kemarin itu banyak yang menyalahgunakan. Cuman maksud saya tolong dijaga karena nggak mungkin kan saya apalagi jauh setiap hari ngontrol ini tempat gitu. Tolonglah gitu. Mau bentuk apapun silakan, tapi tolong jangan sampai salah karena beliau juga nggak mau kan gitu. Mereka datang ya banyak lah Mas, kemarin ada yang mau mencari pusaka, ada yang mencari sampai buat konten. Tapi ada konten. Maaf Ibu, berarti dia izin juga ke Ibu? Enggak. Atau cuma saya lihat ada di YouTube yang mencari pusaka pangeran. Cuma saya ya silakan kalau memang beliau benar-benar ya kan saya bilang ya udahlah tergantung manusianya ya enggak, dan insya Allah saya yakin pangeran pun enggak mungkin beliau memberikan apa yang orang salah gitu. Oke. Iya. Kalau saya tertarik dengan ininya sih Bu, kayak ini di bawah nih ada undakan ini, saya kira izin Bu ya. Awalnya tuh malah ya itu tadi yang kita kira kan makam tadi gitu-gitu itu kan. Itu buatan Pemda. Oh. Aslinya nggak ada. Cuma ranjang aja. Iya. Gitu. Cuman kenapa saya karena tahun 2010 ini saya punya tugas beliau minta direnovasi. Terus saya menghadirkan ranjang lagi, saya pikir begini, banyak orang bertanya, itu musyrik Bu, dibilang gitu ya. Musyrik bagaimana? Karena ini bukan makam, kecuali makam saya taruhin tempat tidur, saya salah. Ini kan petilasan, dan dari dulu pun memang begitu. Lagi pula sekarang saya menghargai dia, maaf ya Mas, Bu. mungkin kalau yang punya indra keenam, setiap orang datang pangerannya ada. Iya. Setiap kita mau punya niat apapun, saya mau mampir, ibaratnya Mas baru sampai pinggir jalan, beliau udah ada. Terus masa iya seorang pangeran sama dengan kita duduk di sini atau dia berdiri nerima tamu, kan nggak mungkin kan. Jadi bentuk ranjang ini cuma tempat duduk dia aja ketika dia menerima orang yang berziarah, berdoa gitu. Dia yang mengaminkan ibaratnya. Betul. Gitu. Karomanya seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Tapi dari cerita tadi ternyata banyak juga ibu yang kesini untuk bikin konten atau gimana itu ya sebenarnya monggo-monggo aja gitu. Iya. Tapi secara aktivitas di petilasan ini itu rutin setiap hari atau ada apa sih Bu? Biasanya selain yang tadi ada majelis tadi ya. Oh enggak, kalau saya terbuka buat siapapun. Jadi saya karena saya jauh, saya nggak tahu. Silakan kalau ada yang saja, mau ya, saya bebas saja. Mau itu dari pengajian, mau itu pribadi, mau dari manapun silakan. Yang penting saya minta tolong dijaga gitu aja. Maksudnya jangan sampai dirusak ya. Karena memang Mas lihat sendiri, ini aja sempat dirusak. Lah iya. Ini ada yang motong ya. Ini semua saya bangun sampai saya beli ini alhamdulillah sumbangan. Nggak ada campur tangan Pemda, nggak ada. Semua ini sumbangan. Ini dirusak kenapa Bu? Nah ini mungkin dia buat jimat kali. Astaga. Makanya saya bilang tolong, makanya saya kasih ini karena kan banyak kemarin-kemarin meletakkan bunga, terus kelapa atau apa, itu taruh di tempat tidur. Jadi kotor. Makanya saya kasih pembatas. Ini oke. Saya kasih pembatas. Oke. Gitu. Iya, saya baru dari itu ini Mas, kelambu ini 2 kali saya buat. Ini kan saya mesen nih. Saya jahit. Itu pernah diambil sama orang, dicuri.
Jadi kalau nggak dibatasin kayak begini, saya yang capek gitu. Saya harus bikin lagi, harus buat. Terus sampai tempat tidurnya itu sampai ada yang marah gitu kan, nggak suka. Itu sampai dirusak, maksudnya digulung sampai dalam hati saya juga kalau bukan karena amanah ya, nggak mungkin lah saya. Sebentar Bu, ini unik Bu, izin Bu ya, saya potong. Dirusak kenapa Bu? Itu dia, ada orang yang berpendapat Anggap ini dengan ini katanya saya jadi musyrik. Membuat orang musyrik. Terus saya bilang setiap orang datang itu silakan dengan niat apapun silakan. Cuman dia sama Allah sama pangeran yang punya tempat. Iya. Gitu. Jadi saya nggak melarang, mau dia secara agama alhamdulillah, atau dia dari luar, maksudnya niatnya dari luar agama ya, misalnya dia mau cari kesaktian atau apa, lah silakan, yang tahu pangeran sama Allah ya enggak? Iya, betul. Kalau saya gitu. Ya memang niatnya orang beda-beda gitu. betul. Untung Ibu mah silahkan aja Iya, gitu ya. betul. Kadang kan ada ya izin Bu, ya juru kunci atau yang merawat tempat ini bahkan melarang gitu kan. Kalau Ibu mah bebasin Iya, aja. saya rasanya. bebaskan. Oke, baik. Ini menarik sih. Kalau dari kami sebenarnya Bu ya, lebih ke mudah-mudahan Ibu bisa ini Bu menurunkan sejarah yang benar tuh seperti apa sih gitu. Karena kan ini kan cagar budaya balik lagi itu ya. Karena memang simpang siur berita tentang pangeran sendiri tuh sulit gitu ya untuk dicari pastinya. Bahkan foto atau ilustrasi beliau aja tuh nggak ada gitu Bu. Kita coba cari apakah ada Gini sketsa. Mas, kalau mau minta fotonya coba deh sama Solepati ya. Lu gambar Bu. Iya. Tapi dia punya indera keenam ya Iya, kan. Betul. Gini juga, saya pernah ditelepon sama orang Pemda Cagar Budaya tahun 2015. Saya ngerombak ini 2010 dengan saya cari yang mau sumbang sih ya dalam pembangunan. Tahun 2015 Pemda telepon. Dia datang kemari, dia kaget. Karena awalnya ini kan dia bangun bentuk joglo. Tapi dia bangun pun dia nggak pernah koordinasi sama penduduk atau RT RW di sini. Jadi dia kasih kepercayaan ke orang itu bilang sama Pak Udin kalau dia punya nazar. Jadi bohong. Mungkin takut uang nggak dipinta dari RT atau RW atau apa. Jadi dia bohong, dia bilang nazar. Itu 2010 saya bangun, tahun 2015 orang Pemda telepon saya. Karena dia ke RW ya, dia tanya siapa yang bangun, siapa yang ngerombak, siapa yang ngerubah. RW-nya kasih tahu saya. Akhirnya saya ditelepon sama Pemda. Ibu, kenapa ibu ngerusak? Dia bilang, saya nggak ngerusak. Kalau saya rusak makin jelek. Saya bilang gitu. Saya diminta beliau yang punya tempat. Beliau nggak mau bentuk terbuka joglo gitu. Karena jorok ya, kotor, debu, terus banyak binatang seperti ayam atau apa. Beliau nggak mau. Beliau maunya bersih dan suci tempatnya. Orang datang bersih, khusyuk. Sekarang gini deh Pak, kalau Bapak mau rombak silakan. Tapi saya bangun lagi. Bapak rombak lagi, saya bangun lagi. Walaupun saya bukan orang kaya ya, insya Allah nanti jalan rezekinya dibuka sama pangeran. Waktu pembangunan ini pun Mas, saya alhamdulillah ini seperti yang tulisan-tulisan ini kayak gini. Itu datang, saya nggak minta, saya nggak tahu, saya nggak cari. Itu datang masih keturunan kerajaan Mataram. Namanya Pak Bambang, dia tinggal di Bekasi. Saya lost contact karena udah lama ya, tahun 2010. Nah, dia itu didatengin pangeran. Dia disuruh cari tempat ini. Dia nggak pernah kesini. Dia cari-cari, dia puter-puter Jakarta. Akhirnya ketemu. Waktu itu saya lagi ada tukang ya pembangunan. Terus dia bilang, Ibu, saya didatengin pangeran. Nyata atau tidak? Maksudnya dalam mimpi ya. Tidak, saya nyata. Biasanya kalau orang didatengin nyata itu pasti bukan orang sembarangan Pak, saya bilang gitu. Nah alhamdulillah dia itu keturunan kerajaan Mataram. Terus dia bilang, apa yang bisa saya bantu Bu? Ya udah, Bapak mau sumbang silakan Bapak beli. Saya nggak mau nerima berbentuk uang. Bapak beliin barang. Ya udah, akhirnya dia kerahin anak buahnya, dia bantu-bantu, dia beliin kayu-kayu, bata gitu ya. Oke. Ya, terakhir mungkin sebelum kita jalan-jalan, satu pertanyaan dari kami gitu Bu ya, yang akhirnya disangkut pautkan dari pangeran ke nama Jalan Ragunan itu sendiri. Itu ada sangkut pautnya Bu, yang ada di artikel-artikel kan seperti itu tuh Bu ya. Jadi ya,
Setahu saya itu kalau masalah jalan atau itu kan zamannya Ali Sadikin ya. Oke. Ali Sadikin ini kan banyak nggak jauh nih Iya. dari sini. Dan juga Presiden Soekarno itu kan memang dia punya indera keenam kan. Dia itu ibaratnya dia menghargai para ibaratnya para wali atau para yang goib-goib. Jadi saya nggak tahu itu apa Presiden Soekarno atau Pak Ali Sadikin yang ambil nama dari beliau. Oh tapi benar dari beliau. Iya, Dari iya, nama itu iya, ya. Akhirnya orang sini taunya Iya, daerah Ragunan gitu. betul. Karena di situ adalah petilasannya Pangeran Wiraguna gitu. Betul. Iya betul. Ya, oke. Ya, Yuk. kita mungkin muter-muter gitu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, kalau area petilasan itu selain bangunan ini ke belakang tuh ada lagi nggak sih? Oh enggak, cuma ini Cuma aja. ini aja berarti ya. Oh, baik. Ini sampai ke daerah sana makam semua ya, Bu? Iya. Berarti? betul. Heeh. Dan ini bukan, ibaratnya bukan tanah Pemkot atau apa gitu ya? Bukan. Bukan Jadi ya? tanah ini nggak ada yang punya. Nggak ada yang berani. Oke. Wow, lihat tuh. Dilarang keras buang sampah. Di lingkungan pemakaman. Heeh. Malaikat munkar dan nakir ada di sini. Nah. Jaga etika dan adab atau ditimpa azab. Nah, Semua di dalam kubur juga ada Iya, malaikat. bener. Bu, tapi pertanyaan dari kami gitu Bu ya. Kalau tadi kita ke dalam gitu ya, kan Ibu suka bilang pangeran suka datang gitu. Beliau juga biasanya ada gitu Bu. Ada. Pas lagi tadi gitu. Ada mereka yang namanya beliau punya tempat ya. Hmm? Jadi beliau tahu setiap orang punya niat atau pengen tahu atau apa, ya beliau ada. Oke, tadi pas kita lagi ngobrol bertiga gitu, apakah beliau? Ada. Ah, serius Bu? Jadi gini Mas, maaf ya. Serius. Jadi Untung nggak gini, ngomong aneh-aneh saya. saya itu dengar cerita kakek saya ya, karena saya kebetulan deket nih sama kakek saya ya. Beliau mengatakan ini dulu masih terbuka nih Mas, ini jalan ke rumah penduduk. Oke. Ya, Iya, itu sekarang kan tembus udah tuh. banyak tembok nih karena rumah-rumah besar. Nah itu zaman kakek saya itu kalau beliau malam Jumat jam 12 malam itu suka ada yang melihat beliau pakai kuda putih datang ke sini atau beliau keluar. Gitu. Pakai Jadi kuda putih. memang banyak penduduk sini yang pernah zaman dulu ya, yang pernah melihat kasat mata memang ada. Kalau yang punya yang datang punya indera keenam ya, Pasti. itu dikasih lihat penampakannya memang dia seorang raja, pakai baju raja, bukan orang Belanda. Memang ada yang melihat dia putih tinggi, ya memang bagaimana tidak putih. Istrinya Raja Prabu Brawijaya itu kebanyakan dari Campak. Campak. Ya, kan pernah baca kan? Kambodia. Iya, benar. Oke. Kalau Putri-putri Mm-mm. Campak. Kalau Ibu Lia bisa deskripsikan seperti apa sih Bu pangeran itu? Nah, kalau saya nggak berani. Masalahnya setiap orang melihat itu kan saya bilang beda. Dikasih lihat sama beliau beda. Nanti kalau saya bilang ini begini gitu. Nanti enggak gitu Enggak, kan. saya Yang saya lihat waktu itu nggak gitu, iya. gitu ya. Jadi Oke. silakan kalau memang rezeki alhamdulillah Amin. Iya. gitu melihat beliau. Iya. Ya Nah, di kok sini. kesini? Dah terserah Ibu, enaknya di mana? Aja deh. Mau kemana Mas Danu? Kita ke sana ya. Oke. Bu ada cerita apa lagi Bu? Iya. Maksudnya yang mungkin menarik atau misalnya ada Terkait- fakta-fakta unik terkait petilasan ini Bu? Kalau nggak salah dulu belum lama sih tahun 2015 atau 2000 berapa gitu saya dengar dari tukang ojek yang di bawah ya. Oh. Jadi pernah malam-malam itu ada bapak-bapak dia dari Kemang. Dia waktu berangkat haji ketemu di Mekah sama pangeran. Terus pangeran itu bilang nanti kalau kamu sudah kembali ke Indonesia, kamu datang ke rumah saya, kamu main. Lah itu bapak-bapak memang dia pikir itu manusia biasa ya, Iya. dia mau main Iya, lah, dia iya, mau datang. iya. Dia cari-cari, dia nggak, Merinding gue. ya. Akhirnya beliau tanya ke tukang ojek yang di lampu merah itu. Yang lampu merah sini ya. Kalau malam kan banyak tukang Iya, ojek. iya. Di mana rumah pangeran? Terus tukang ojeknya pun bingung. Mau ngapain rumah pangeran? Kok rumah pangeran? Iya, dia cerita. Saya ketemu di Mekah, terus saya disuruh main.
ya udah Pak, mobilnya taruh di sini, ayo. Diantar. Cuman kan itu tukang ojeknya nggak bilang itu namanya siapa ya. Saya cuma dengar dari tukang ojek cerita ke saya. Akhirnya diantar kemari, kaget. Bapak-bapak itu kaget. Nggak nyangka. Karena memang dia nyata bertemu di Mekah, dia ngobrol sampai dia dikasih alamat. Bapak-bapaknya orang mana tadi Bu? Maaf. Kemang. Orang Kemang. Oh, dekat berarti masih dekat. Iya. Ternyata yang disebut rumah tuh petilasan ini Bu. Iya, dia kaget. Dia pun kaget, dia nggak nyangka kalau yang dia ketemu di sana itu bukan manusia biasa. Iya. Ya. Kenapa Mas? Kenapa? Gatel, kalau itu mah bukan gatel. Nyamuk kali, nyamuk. Kenyamukan loh, nyamuk begini. Biasa. Ya. Oke. Tapi tanahnya tuh emang ini aja Bu ya. Dulu apakah lebih luas sampai di balik-balik tembok ini Ya, atau ini kan sebelum dibeli AIS ini kan ini rumah menteri ini. Oh, rumah menteri ini Bu. Ya. Di Ada samping tupai ini. kabel tuh. Mana? Oh iya tuh. Tupai pagar. Ini rumah menteri Alamsa Ratu Perwira Negara. Nah, sebelum jadi rumah menteri ini rumah kakek saya. Kakek saya itu pernah lihat, pernah jelas tahu kalau malam Jumat itu Kayak apa di sini? Kayak ya? apa gitu Bu ya? Jumat, jadi kata kakek saya, Mas tahu kayak tentara-tentara Jawa kan kerajaan? Iya, yang Nah, tentara itu kalau prajurit-prajurit malam Jumat, gitu. Kalau malam Jumat itu ramai. Oh, mungkin dari situ kali itu kenapa dibilang Mbah Kumpi. Berbondong-bondong. Iya. Ya, jadi Karena bawa zaman kompi. dari dulu pun penduduk sini tuh ya memang sudah dikasih lihat ini loh ada saya gitu loh. Ini loh saya. Cuman mereka kan nggak tahu tentang kerajaan ya karena Nggak ngerti ya? ya nggak ngerti. Gitu. Jadi memang sudah banyak cerita yang di luar nalar kita gitu dari dulu. Iya. Kok bisa Bu? Kok bisa gitu? Datangnya dari mana sih Bu? Nah, itu dia. Kakek saya pun heran karena kok rame suaranya ya kan? Namanya tentara zaman dulu tuh tentara kerajaan itu kan belum gamelan, belum apa, belum suara kuda. Sampai kakek saya ngintip dulu. Kakek saya karena memang dekat sama saya, dia suka cerita-cerita yang kamu tahu nggak gitu. Masa sih sosoknya kayak apa gitu. Karena saya, nah itu dia mungkin ada ikatan ya dari masih kecil. Kenapa saya suka minta ceritain dia? Saya nggak tahu. Oh pantesan dulu saya suka diceritain beliau, terus saya suka tanya-tanya. Ya akhirnya memang ya ini saya bisa membetulkan sejarah gitu kan. Meluruskan Meluruskan. Terima kasih Bu Lia Makasih, ya. Bu Lia. Ini waktunya luar biasa banget. Akhirnya kita dapat satu pencerahan tentang sejarah gitu ya. Ya mudah-mudahan makin banyak lagi yang kesini dengan niat yang baik gitu Bu ya. Amin. Dan tentunya juga bertemu dengan orang-orang yang tepat seperti Bu Lia ini gitu, yang tahu bagaimana sih ya walau-walam kalau mungkin kayak mewakili teman-teman yang ya ini datang dari beliau intinya seperti betul, itu ya Bu ya. Oke, teman Kliwon, next kita perjalanan malam Kliwon kemana lagi? Silakan langsung komen di bawah ya. Ya. Kemarin kita udah di Bali, ke Gunung Padang, dan ke petilasan Pangeran Wiraguna. Oke? Betul. Kita ketemu lagi di perjalanan malam Kliwon berikutnya. Dadah! Bloopers biasa ala-ala. Lu tau kreator yang namanya Kicuy Ayu ya? Udah opening. Udah mau sampai makam, lupa beli mikrofon buat narasumber. Aduh. Ini udah nyampe nih kita. Udahlah beli Beli mikrofon dulu ah. Gimana udah? Ya nanti kita tanya ya sama narsumnya ya. Ngomong pakai apaan narsum? Ini sejarahnya bagaimana? Udah beli dulu dah. Gimana nih ah? Udah Mas? Belum. Hah? Masih dikirim. Lah, katanya udah. Gimana sih? Gimana? Habis beli kamera berapa juta, Nu? Beli kamera kan mikrofon. Mikrofon. Habis beli mikrofon kan 2,5 juta tuh. Iya. Sekarang kita mau makan mewah dong. Sebagai Iya. kreator tajir ya kan. Iya, Coba benar. kasih lihat dulu dong restoran yang kita tuju, Bro. Iya. Habis duitnya, Nah, mamam dulu ya, guys. Habis duitnya.